Halo teman-teman. Dengan demikian, KTT G20, kelompok negara dengan ekonomi tumbuh dan maju tercepat, berkumpul di Bali, Indonesia dari 15 hingga 16 November telah berakhir. Ini adalah acara yang sangat penting, karena negara-negara besar berkumpul di satu tempat untuk membahas masalah inti dunia. Menjelang KTT G20, Barat dan AS selalu menyerukan untuk mengisolasi Rusia. Namun apa yang terjadi di Semenanjung Bali tidak sesuai dengan harapan tersebut. Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov praktis tidak diisolasi oleh siapapun. Bahkan menlu Rusia diterima dengan khidmat oleh negara tuan rumah Indonesia saat menggelar karpet merah, meninjau pasukan kehormatan dan menikmati tarian nasional begitu turun dari bandara. Dokter Hubungan Internasional Hoang Giang, Vietnam mengatakan kepada surat kabar Rusia Sputnik bahwa penerimaan Menteri Luar Negeri Rusia juga memperjelas bahwa tidak ada isolasi delegasi Rusia. Tidak semua orang menerima sambutan yang begitu khusyuk. Misalnya, Presiden Amerika Serikat diterima dengan segala cara diplomatik. Tapi menuruni tangga pesawatnya sudah tua dan tidak dihias sama sekali. Menurut ritual di Asia, ini memiliki arti yang tidak kecil. Tapi ini bukan hal yang paling mengejutkan yang dimiliki negara tuan rumah Indonesia untuk Rusia. Tetapi fakta bahwa, tepat setelah turun dari pesawat di Bali, delegasi Rusia disambut dengan spanduk di bandara dengan gambar Rusia baru. Ini adalah peta Rusia yang diperbarui dengan wilayah Donbas, Lugansk, Zaporizhia, Kherson. Ini sangat mengejutkan. Diketahui, dalam resolusi sidang umum PBB yang mengecam pencaplokan keempat wilayah tersebut oleh Rusia, Indonesia termasuk di antara 141 negara yang memberikan suara bulat. Banyak orang dengan sengaja menyangkal bahwa ini adalah kesalahan teknis. Tapi ini adalah G20, salah satu pertemuan terbesar dan terpenting di dunia. Jelas tidak ada kesalahan di sini. Yang merupakan pesan kuat dari negara tuan rumah ketika konferensi dibuka. Tentu saja mendapat kepuasan dari menlu Rusia. Namun, ini jelas bertentangan, bahkan mengejutkan, Ukraina dan dunia Barat, yang mengutuk keras aneksasi wilayah tersebut ke Federasi Rusia pada bulan Oktober. Jadi mengapa Indonesia melakukan ini? Apakah negara Asia Timur ini negara pro-Rusia seperti Iran atau Korea Utara? Jawabannya jelas tidak. Karena posisi Indonesia sangat berbeda dengan Iran dan Korea Utara. Indonesia adalah kekuatan yang bangkit kuat di dunia. Pada tahun 2021, PDB Indonesia sekitar 1.200 miliar dolar, menjadikannya ekonomi terbesar ke-17 di dunia. Dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, dengan luas wilayah lebih dari 1,8 juta kilometer persegi, terletak di antara Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Asia, Australia. Indonesia diperkirakan oleh semua orang akan bangkit menjadi kekuatan dunia dalam waktu yang tidak lama lagi. Indonesia secara tradisional merupakan kekuatan besar di Asia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya, hingga kemerdekaan penuh dari Belanda pada tahun 1949. Indonesia menerapkan kebijakan non-blok dan merupakan salah satu dari sedikit negara di Asia Tenggara, selain Myanmar, yang tidak berpartisipasi dalam pengepungan dan permusuhan Vietnam selama Perang Dingin. Bagi Rusia, Indonesia juga merupakan mitra utama di Asia Tenggara, khususnya dalam hal militer. Namun, Indonesia juga memiliki kehadiran militer dengan AS. Bahkan Indonesia mendapat tekanan besar dari AS. Terkemuka adalah pembatalan paksa kontrak militer dengan Rusia baru-baru ini. Namun, seperti halnya India atau Cina, Indonesia memiliki posisi yang besar, sehingga mustahil bagi AS untuk benar-benar menguasainya. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi ketua kelompok G20. Dan bertentangan dengan fakta bahwa kelompok G8 melenyapkan Rusia dan menjadi kelompok G7, kelompok G20, yang termasuk anggota G7 dan 20 ekonomi teratas dunia, berpikir jauh berbeda. Di sana, pengucilan Rusia dari organisasi tidak pernah diterima. Tidak hanya Indonesia tetapi juga Cina, India, Brasil atau Afrika Selatan, perwakilan dari hampir setiap benua, kecuali Eropa, setuju dengan hal ini. Di sela-sela pertemuan G20, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov banyak mengadakan pertemuan dan bekerja sama dengan rekan-rekan dari negara lain. Ini memperjelas, tidak ada isolasi dari Rusia. Menlu Rusia melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Menlu Cina dan Turki. Sebelum KTT G20, pada KTT Asia Timur, Menlu Rusia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Vietnam, Indonesia, Laos dan Kamboja. Duta Besar Rusia untuk Indonesia mengatakan bahwa tidak ada isolasi. Beberapa negara barat berusaha mengisolasi Rusia, tetapi tidak ada yang mendukung upaya mereka. Dan mereka menjadi tidak berguna, isolasi tidak memiliki efek.
Di akhir KTT G20 pada 17 November, deklarasi Bali diadopsi. Secara umum, isu yang paling diperhatikan adalah langkah-langkah untuk mendorong ketahanan pangan dan energi serta menjaga stabilitas pasar. Dengan demikian, jelas bahwa makanan pokok Rusia yang terkait dengan makanan dan energi akan lebih nyaman bagi dunia. Dan sanksi kemungkinan akan dicabut atau setidaknya dikurangi. Tentu saja, pernyataan itu juga menyertakan seruan untuk mengurangi perang di Ukraina. Tapi tidak ada kecaman paling keras terhadap Rusia seperti media barat. Oleh karena itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menilai hasil di Indonesia bahwa pernyataan bersama G20 adalah kemenangan yang tepat. Menurut banyak ahli, KTT G20 telah membuat pernyataan paling jelas kepada dunia tentang multipolaritas. Rupanya, alih-alih dijauhi dan dimusuhi, delegasi Rusia justru disambut dengan keramahan dan kesediaan untuk bekerja sama, alih-alih kecaman, mereka malah mendukungnya. Masih hati-hati, tapi semakin jelas bagi Rusia. Sementara pencegahan Washington telah berkurang secara signifikan. Berlawanan dengan totalitas Barat yang terisolasi, Rusia terlalu penting dalam menyelesaikan masalah global dan tidak dapat diisolasi. Lantas bagaimana perasaan Anda tentang perubahan hubungan diplomatik dunia selama 9 bulan terakhir? Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.